Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Kayaknya lama aku nggak bikin video ya guys ya. Tapi sekarang kita bikin deh. Kita lihat bagaimana September untuk semua zodiak ya. Kali ini kita melewat Aries dulu. Aries, apa kabarmu? Perkenalkan, aku adalah Hekal Pratama. Aku adalah seorang spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master healer. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung kontak nomor apa yang ada di description box. Perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading, boleh percaya, boleh tidak, bisa cocok, bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Dilarang menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan, dan bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Apa yang tersirat belum tentu tersurat, masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil dalam hidup. Oke? Sekarang kita lihat Aries, peruntungan, kesehatan dan percintaannya. Ada 3 bukaan kartu, dan kita mungkin akan minta bantuan dari kartu Oracle juga untuk melihat energi lainnya. Ini ada 2 kartu udah jatuh. Di dalam peruntungan kita punya The Temperance. Di dalam bottom deck energinya kita punya Seven of Cups. Oke. Teman-teman Aries, aku rasa di bulan Agustus ini kayak ngerasa banyak tekanan gak sih? Banyak pressure gak sih teman-teman yang berzodiak Aries? Tapi di bulan September nanti Aries ini bakal punya keseimbangan secara finansial ya. Ada banyak, istilahnya itu, semua keinginan finansial kalian akan dipenuhi oleh semesta. Ada cara semesta untuk mempermudah jalan kalian walaupun kalian ini berada di tempat yang sulit sekalipun gitu. Ya intinya secara peruntungan karir aku rasa ada dipermudah lah sama semesta untuk jalan kalian menuju ke keberlimpahan yang kalian mau. Pasti ada uang ya, karena di Temperance ini juga ngomongin tentang hasil, ngomongin tentang keseimbangan, balance, fulfillment. Jadi aku rasa orang-orang yang berzodiak Aries ini bakal mudah banget untuk dapetin financial stability di bulan September nanti. Sedangkan dilihat di dalam kartu The Temperance ini, aku rasa orang-orang yang sedang mencari pekerjaan ada jawaban jawaban di bulan September nanti, entah dapatin kabar baik tentang pekerjaan yang dia mau, atau bisa aja dapatin pekerjaan yang sesuai dengan minat dia. Jadi istilahnya secara finansial kalian gak akan sulit lah, dan gak akan ngerasa sulit-sulit banget gitu. Ditambah lagi uang yang ada bisa kalian gunakan untuk berinvestasi. Kalau kalian saat ini berusaha, orang-orang Aries diwajibkan untuk jangan terlalu cepat percaya kepada orang lain. Karena kartu The Temperance sendiri juga ngomongin tentang keseimbangan. Jadi sebisa mungkin kita membuat keseimbangan antara kamu dengan si uang tersebut, antara kamu dengan dirimu sendiri. Jadi misalnya kalau kita punya uang 1000, mungkin kita harus belanjakan ya 500-nya lagi kita bisa investasikan. Jadi kita harus bijaksana ya kalau dilihat dari kartu The Temperance itu sendiri. Orang-orang Aries dituntut untuk lebih bijaksana dan punya pemikiran yang mendalam terhadap investasi gitu ya. Kalau kalian berusaha, usahanya cukup stabil, dan kita harus perhatikan eksternal faktornya. Mungkin kita harus lebih giat lagi dalam memperhatikan karyawan kita, atau kita harus lebih giat lagi dalam melihat peluang-peluang yang ada, bagaimana sisi marketingnya, itu yang harus kita perhatikan. Hal-hal kecil yang harus kita perhatikan yang mungkin terlewat untuk orang-orang Aries. Secara garis besar, peruntungan, finansial, dan pekerjaan, aku yakin di bulan September nanti adalah bulan yang penuh dengan peluang-peluang dan keberlimpahan untuk orang-orang Aries. Kita lihat satu kartu dari Oracle-nya. Di sini ada kartu Protected ya. Kartu Protected ini menandakan ya finansial kalian harusnya terjaga ya, dan tapi tetap perlu waspada karena apa yang sudah ada perlu diproteksi, apa yang belum ada harusnya terjaga buat kalian. Mungkin aja ini adalah warning dari semesta bahwa orang-orang di dalam usaha kita ini bisa aja berniat buruk terhadap kita, atau mungkin orang-orang terdekat kita berusaha banget untuk
menggunakan uang kita tanpa mengembalikannya lagi. Jadi kita harus aware dengan sinyal-sinyal yang semesta kasih. Kalau ada orang yang terus-terusan minjem dan dia mau minjem lagi, kita harus benar-benar bisa menolak gitu. Protected ini berarti kita harus memproteksi diri kita dari hal-hal yang membuat kita rugi. Ya, teman-teman Aries. So, menurut aku di dalam kartu protected ini kalian perlu banget aware dengan apa, siapa, dan bagaimana uang itu tersebut kemana, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dalam kesehatan. Di sini ada Two of Wands. Two of Wands sendiri sebenarnya rencana ya. Ada hal yang mungkin sedang kalian rencanakan, entah acara berlibur, entah rencana untuk bertamasya, atau rencana untuk having quality time with your boyfriend or your girlfriends gitu. Menurut aku the Two of Wands ini sebenarnya kita memang butuh waktu untuk berlibur dan me time. Semesta kayak ngasih untuk orang-orang Aries tuh jangan terlalu banyak dipikirin gitu. Dan mulailah untuk memperhatikan diri sendiri. Kesehatan gimana? Kesehatan menurut aku cukup prima, tapi mungkin mental ada gangguan sedikit di sana. Yang mungkin semua hal kita pikirin nanti di bulan September itu. Ya kerjaan lah, ya pikir relationship lah, ya apa? Ya macam-macam menurut aku orang-orang Aries ini yang dipikirkan. Karena sebenarnya nanti bulan September ini orang-orang Aries cenderung lebih kreatif. Ya itu, saking kreatifnya dia mikirin semua hal. So, red flagnya dari semesta adalah mungkin kita harus mencari teman untuk ngobrol, harus banyak keluar dari rumah kita, keluar dari sarang kita, keluar dan mengeluarkan ekspresi eksperimen di dalam emosi kita. Itu yang perlu kita perhatikan, bahwa kita butuh sosial engagement teman-teman ya, yang berzodiak Aries. Kalau kalian selalu menutup diri dan cenderung berada di fase yang sama terus-menerus, ini kalian menyiksa diri kalian sendiri menurut aku. So it's not really wise, it's not really good. Lebih baik kalian keluar rumah, pergi berlibur, ajak keluarga kalian untuk berlibur, dan kalian butuh mental stability. Secara fisik mungkin orang-orang yang mendapatkan sakit saat ini ada kesembuhan, karena Two of Wands sendiri ngomongin tentang progres yang kalian mau gitu. Kalian tuh mungkin berpikir dan bermimpi untuk pergi ke suatu tempat, tapi waktunya nggak ada, dan ya udah itu cuma seakan-akan jadi mimpi aja dan nggak akan termanifestasi. Dan inilah waktunya di September adalah kalian harus spend time untuk bisa punya waktu untuk me time, untuk us time, untuk our time gitu. Ngerti maksudku? Kita pergi berlibur bersama orang-orang yang kita cintai. That's the answer for your health, teman-teman. Oke? Di kartu oracle-nya di sini ada kartu exam. Exam ini menandakan kita perlu membebaskan diri kita. Ada yang perlu kita membebaskan, bahwa mungkin hal-hal yang kita pikirkan ini seharusnya nggak perlu kita overthinkingin. Hal-hal yang mengganggu batin kita harusnya kita, you don't have to think about it too much. Ini waktunya ya. Exam ini sebenarnya ngomongin tentang membebaskan kita dari karma, membebaskan diri kita dari pikiran kita sendiri, itu exam. Dan mungkin semesta kayak ngasih kamu jalan sih sebenarnya, ngasih kamu sinyal, ini kamu stres loh, ayo berlibur. Tapi kamu nggak peka gitu. Semesta itu capek ngasih sinyalnya ke kamu, jadi dibiarin dah. Ya udah, kamu kalau masih overthinking aja ya, kamu lihat aja sendiri kesehatanmu ya. At the end of the day, fisikmu juga akan sakit, batuk-batuk, pilek. Ya udah, nikmati aja gitu. Ya, so this moment mungkin kayak memang semesta nyuruh kamu untuk liburan lah, pergilah, atau bahkan sekedar untuk pergi ke spa, massage parlor untuk menghilangkan kepenatan pundak-pundak, otot-otot gitu. Kalau kalian perempuan mungkin udah saatnya merawat diri, pergi ke spa, salon gitu-gitu ya teman-teman. Taking care of ourselves itu adalah mandatory di bulan September, karena kalau mau mencapai financial stability, orang itu akan melihat penampilan dulu. Seorang Aries, perhatikan penampilan supaya kita nggak malu-maluin dan mungkin nggak terlihat elek di depan orang. Ya teman-teman. Di dalam percintaan di sini ada The Hermit ya. The Hermit ini esensi dari yang mungkin ada fase-fase saat ini kalian lagi sedang berada di satu fase introspeksi antar satu sama lain. Kamu dengan pasanganmu saat ini mungkin kayak berada di fase marahan, bingung, atau kayak ngerasa jaga jarak, ada jarak antara kalian. Dan kartu ini menandakan hubungan
hubungan percintaan kalian saat ini memang rumit sih menurut aku. Jadi lebih baik memang ada waktunya kita introspeksi dulu, karena esensi dari kartu The Hermit itu introspeksi dulu. Apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian mulai lagi dari awal, apa yang mungkin menyelesaikan hal tersebut gitu. Jadi bisa saja sebenarnya ada masalah, tapi masalahnya masih bisa diselesaikan dengan kepala terbuka dan open minded. Ya, teman-teman. Aku rasa orang-orang yang jomblo juga sebenarnya ya, I don't see good relationship neither di dalam September ini. Tapi mungkin di bulan September ini ada dua kartu yang menggambarkan eksplorasi diri ya, kartu The Two of Wands sama kartu The Hermit. Jadi semesta mungkin nyuruh kita untuk explore more. Apa sih sebenarnya yang kita mau cari? Apakah jodoh, apakah pasangan, apakah having fun, apakah cuma friends with benefit? Kita harus tahu dulu value dan tujuan kita mau kemana arahnya ya. The Hermit ini sebenarnya mencari value-nya apa? Pasangan kah? Apakah kita masih terikat dengan masa lalu kah? Evaluasi, terus lihat bisa nggak kamu lampaui perasaanmu tersebut. Kalau masih terikat dengan masa lalu, you have to move on, and then baru dapat pasangan buat yang jomblo. Tapi kalau udah ada pasangan, definitely kartu The Hermit ini ada segi introspeksi yang kamu harus lakukan, dan pasanganmu juga harus lakukan. Mungkin ada konflik-konflik yang terus terulang begitu terus, dan kayak semesta udah capek gitu ngasih tahu dan ngasih sign-signnya ke kalian gitu ya. Oke. Oracle-nya berkata Supreme ya. Aku rasa kartu Supreme ini menandakan kalian memang terikat satu sama lain. Hanya saja komunikasi memang sulit, dan keadaan mungkin membentuk pola pikir kalian tuh berbeda gitu. Aku ngerasa ya, kalian tuh mendambakan ketenangan di dalam hubungan kalian, dan kalian mungkin sulit untuk mendapatkan itu. Tapi at the end of the day, kalau kalian surrender, which is kartu Supreme ini juga mengarah ke sana, aku rasa hubungan kalian akan melihat kejelasan-kejelasan yang memang patut gitu. Ya, teman-teman. Ya, menurut aku terdapat banyak kericuhan yang bisa kalian damaikan gitu. Itu poinnya di dalam kartu Supreme ini. Jadi lebih baik kalian diam aja. Lebih baik mungkin lebih baik kalian memilih diam, itu adalah jawaban terbaik buat kalian daripada mengulang terus masalah yang sama dan keep repeating the same pattern. Teman-teman, aku rasa cukup di dalam bottom deck energinya kita punya Seven of Cups. Aries, jangan terlalu banyak menghalusinasi, jangan terlalu banyak bermimpi yang tinggi-tinggi. Apa yang ada di present moment aja diperhatikan, dilakukan, dijalankan. Jangan, nggak usah terlalu banyak berangan-angan 100 tahun lagi aku jadi apa ya, jadi pilot. Nggak usah. Apa yang ada di hadapanmu, apa yang kamu sedang hadapin, itu yang kamu harus fokuskan. Jadi jangan kemana-mana pikirannya, mikirin ini, mikirin itu. Orang yang nggak ada dipikirin, ini yang belum terjadi dipikirin. You don't have to think too much about it. Just enjoy apa yang ada di dalam hadapanmu. That is the better present moment that you had. Ya, Aries, good luck for you. Good love, good health, good money. Thank you. Namaste, salam kedamaian. Jangan lupa subscribe channel ini, dan juga kalian bisa konsultasi bareng aku. Terima kasih. Bye bye from now. I love you.